Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana panduan penggunaan aplikasi Si Halal, modul pelaku usaha dalam negeri. Sebelum saya lanjut ke materi, jangan lupa ya, klik tombol subscribe di YouTube saya biar saya terus berkarya, bantu pelaku usaha untuk mewujudkan sertifikat halal. Terima kasih. Langkah-langkah untuk mengakses aplikasi halal. Pertama, buka dulu ptsp.halal.go.id. Setelah selesai, maka akan muncul tampilan seperti di gambar. Nah, untuk pelaku usaha yang baru mau mengakses atau belum mendaftar, silakan create an account. Create an account. Setelah selesai, maka kita pilih di sini banyak pilihan, ada pelaku usaha, pelatihan auditor halal, lembaga pendamping, lembaga pemeriksa halal, dan fasilitator. Kita pilih pelaku usaha. Kemudian di sini nama, silakan ditulis nama usaha apa. Misal kalau kita bergerak di bidang bakery, maka tulis misalnya roti bakery, misalnya seperti itu. Kemudian email silakan diisi email yang aktif, yang bisa terakses untuk mengakses itu. Kemudian password yang mudah diingat dan konfirmasi password. Setelah selesai, kita klik send dan kirim. Setelah dikirim, kita buka email yang kita daftarkan tadi, kita registrasi tadi untuk mengaktifkan. Setelah dibuka, nanti ada aktivasi email dari ptsp.halal.go.id. Kita klik. Setelah itu, maka kita bisa masukkan email seperti ini. Setelah kita klik, baru kita klik misalnya seperti ini. Saya contohkan misalnya seperti ini. Kemudian klik login. Setelah selesai masuk, maka akan muncul tampilan dashboard seperti ini. Nah, untuk pelaku usaha akan muncul ya seperti ini, muncul aktivasi seperti ini. Nah, karena saya posisi sudah terdaftar, biasanya nanti ketika pelaku usaha akan muncul asal pelaku usaha. Nanti asal pelaku usaha dipilih dalam negeri, kemudian next. Setelah next, pilih kategori usaha mikro kecil. Setelah pilih usaha mikro kecil, lalu masukkan NIB yang kita punya. Setelah itu klik next. Nah, setelah klik next, maka akan muncul daftar usaha kegiatan. Kita klik next lagi. Nah, setelah itu baru muncul tayangan seperti saya ini. Karena posisi saya sudah punya akun, maka saya tidak bisa untuk lanjut lagi karena posisi saya sudah punya akun. Nah, ketika kita sudah masuk seperti ini, klik menu sertifikasi. Kemudian klik pelaku usaha. Nah, di sini ada beberapa file yang akan kita isi. Silakan klik menu edit di sini, edit. Nanti kita bisa isi mulai dari sini. Nama penanggung jawabnya siapa, nomor kontaknya, emailnya, aspek legalnya.
Kalau kita sudah punya NIB sama NPWP nggak perlu lagi diisi, nggak apa-apa. Pabrik. Nah, pabrik ini wajib diisi nama pabriknya, kemudian di mana alamatnya, kotanya, provinsinya di mana, negara, kode pos, dan juga status. Status apa milik sendiri atau sewa seperti itu ya. Kemudian setelah diisi klik tambah, maka akan bertambah seperti di sini. Seperti punya saya. Nah, untuk outlet itu diisi hanya satu outlet. Jadi kalau kita punya lebih dari 2 outlet, pilih satu saja. Silakan diisi satu outlet. Kenapa satu outlet? Karena kita mau menggunakan fasilitas sehati, jadi sertifikat halal gratis. Nama outlet, alamatnya di mana, kabupaten kotanya, provinsi, kemudian negara, kode pos. Setelah itu klik tambah, maka nanti di sini akan muncul sama seperti yang di sini. Nah, penyelia halal. Oke. Untuk penyelia halal, jadi kita harus punya penyelia halal. Kalau kita dalam artian pemilik usaha atau pelaku usaha belum mempunyai penyelia halal yang bersertifikat, boleh menggunakan pegawai yang ditunjuk atau suami atau istri boleh yang bertugas untuk menjadi penyelia halal. Penyedia halal ini berfungsi atau tugasnya adalah untuk mengontrol apakah bahan-bahan tadi halal tidak, kemudian pokoknya mengontrol tentang kehalalan proses produksi seperti itu. Boleh diisi nama di sini. Nah, namanya boleh istri atau pegawai boleh. Agamanya wajib Islam, tidak boleh agamanya selain Islam. KTP, isi KTP, isi nomornya. Kemudian nomor sertifikat. Nah, untuk nomor sertifikat, jika kita punya hal yang sertifikat boleh diisi, tapi kalau tidak punya nggak usah. Nomor SK-nya diisi. Jadi kalau nomor sertifikat sama tanggal sertifikat khusus untuk yang sudah punya sertifikat penyelia halal, kalau tidak nanti kita buatkan surat bahwa kita menunjuk orang itu menjadi penyelia halal untuk usaha kita. Sini nomor berapa harus diisi nih. Sini. Tanggal SK-nya, kapan SK penunjukannya, kemudian nomor HP, dan juga upload KTP. Untuk upload KTP itu bisa dalam bentuk JPEG. Setelah selesai, klik tambah. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Oke, setelah selesai, kita klik sertifikat lagi. Lalu pilih nomor 3 pengajuan self deklarasi ini. Pilih 3. Setelah kita klik, akan muncul seperti ini. Lalu klik layanan. Lalu kita klik daftar. Klik daftar. Nah, maka akan muncul seperti ini. Pengajuan sertifikat halal. Kita edit lagi. Klik edit lagi. Dia akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita bisa isi jenis pendaftarannya, kode fasilitasnya sehati 22. Kode daftar fasilitas sehati 22. Kalau kita klik cari, posisinya pasti nggak mau karena kita belum melengkapi semua persyaratan. Pengajuan sertifikasi. Untuk di sini nanti
pelaku usaha membuat surat permohonan. Dan format surat permohonan nanti bisa di download di link yang di bawah video ini. Isi nomor surat permohonan, kemudian tanggalnya, jenis layanan, pilih salah satu, apakah mau mendaftarkan sertifikat halal makanan, minuman, atau obat. Contoh kita pilih makanan. Jenis produk, nah di sini banyak, ada susu, ada lemak, ada es. Nanti kalian bisa pilih salah satu apa yang mau didaftarkan seperti itu. Misal saya pilih makanan ringan siap santap. Mereknya apa? Terserah. Merek dagangnya, misalnya makananku. Area pemasaran, misalnya untuk di dalam kota. Pilih lokasi pendamping provinsi. Lembaga pendamping, kita pilih UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pendamping Muhammad Haris Abdi Sabar. Pilih MU. Nah, saya pilih ini ya, Muhammad Haris Abdi Sabar. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Area pemasaran, ini pilih provinsi, lembaga pendamping UIN Maulana Malik Ibrahim, dan pendamping Muhammad Haris Abdi Sabar. Jangan sampai salah, karena nanti kalau salah susah kita. Ya, pilih yang nama ini ya, jangan sampai terlewat ya. Kemudian kalau sudah kita isi, maka penanggung jawab. Di sini nanti diisi siapa penanggung jawab, siapa pemilik dari perusahaan itu. Misalnya Alek, isi nama Alek, nomor kontak yang dapat dihubungi, dan email yang aktif. Setelah itu simpan. Maka kita lanjut. Aspek legal. Karena posisi kita sudah ada NIB, maka otomatis NIB dan IPWP masuk. Ya otomatis terisi. Pabrik. Nah, pabrik harus diisi. Jadi klik tambah, kemudian nanti bisa diisi. Ya, karena posisi saya sudah isi, otomatis sudah ada. Outlet tadi sama seperti itu juga, klik tambah, nanti akan muncul di sini ada isiannya. Nah, daftar nama bahan, list of material. Jadi nanti akan ada form isian tentang daftar nama bahan apa saja yang digunakan ketika pelaku usaha membuat produk. Misal usaha saya misalnya telur gulung, misalnya saya ingin mendaftarkan telur gulung saya untuk mendapatkan sertifikat halal. Bahan-bahan telur gulung itu pertama telur, kemudian Royco, kemudian habis itu saja kalau salah. Misalnya telur, kita tulis ini telur, merek produk, mereknya apa. Kalau dia telur biasanya nggak ada merek, kosongin aja. Produsen, kosongin aja, nggak apa-apa. Nomor sertifikat halal sama, masa berlaku sama, nggak mungkin kan telur ada masa berlakunya kan, kita tambah. Oke, sekarang kita isi lagi. Setelah telur, Royco. Nah, mereknya apa? Royco ayam misal. Kemudian produsen, PT-nya apa? Kemudian nomornya, biasanya di kemasan itu ada nomor sertifikat halal, misalnya 111111122223333. Nah, itu diisi. Jadi wajib yang punya sertifikat halal itu wajib diisi. Biasanya susu ada biasanya, kemudian keju,
yang berkemasan biasanya ada. Masa berlaku nanti di bawahnya ada, misalnya 7 Juni misalnya gitu. Kalau sudah kita tambah. Nah, nanti sini ada mereknya ada, produsennya ada, sertifikatnya ada, tambahnya ada, wajib di sini. Setelah selesai, kita lanjut ke daftar nama produk. Kemudian klasifikasi produk kita pilih. Jadi saya tadi tentang telur gulung, maka makanan kacang termasuk makanan ringan berbasis ikan enggak? Kita ambil saja di ini aja deh, makanan yang berbahan dasar kentang, umbi, sereal, tepung atau pati. Nah, rinciannya apa? Karena posisi saya tadi iseng-iseng aja, biasanya nggak mungkin ini deh. Nah, kita isiin saja makanan ringan tradisional. Karena nggak mungkin, karena ada telur gulung di sini. Nggak mungkin, pasti dia masuk kategori makanan ringan tradisional. Kita pilih. Kemudian nama produk, telur gulung aja. Oke, mereknya telur gulung laris, misal. Foto produk. Nah, jadi kita harus menyiapkan foto produk. Terserah sih foto produknya apa aja. Yang penting sesuai dengan nama produk. Misal kalau nama produknya telur gulung berarti fotonya harus telur gulung. Kemudian kalau misalnya roti tawar berarti fotonya roti tawar. Foto hasil dari produk kita. Nanti pilih. Nah, dan pastinya foto produk itu maksimal 3 MB. Jadi nanti kalau masa kebesaran bisa dikecilkan. Bagaimana sih cara mengecilkan? Bisa nanti cari di internet cara mengecilkan gambar seperti itu. Atau pakai Paint. Kalau di laptop ada Paint, nanti ubah bisa di Paint. Setelah itu, kalau sudah ini kita tambah. Nah, seperti itu. Setelah tambah, nah ada kan? Nah, kemudian di sini ada proses produk halal. Jadi kita deskripsikan secara ringkas bagaimana proses pengolahan telur gulung tadi. Misal, pertama penyiapan bahan. Pasti itu. Strip, kemudian adonan, kita campur telur, kemudian jadi Royco tadi, kemudian karena posisi dan ini penggorengan, nah digoreng kan. Nah, penyajian boleh diganti, boleh, atau pengemasan. Selesai. Kalau selesai kita klik simpan. Oke, simpan sukses. Nah, nanti di sini akan ada pernyataan pelaku usaha. Jadi nama pemilik usaha, alamat, pemilik usaha, email. Setelah itu kita klik setuju. Nah, setelah kita setuju, maka otomatis kita sudah menyatakan bahwa kita memberikan informasi yang sampaikan ini benar, kemudian menggunakan bahan dipastikan halal, pasti halal, kemudian produksinya dengan sesuai dengan persyaratan kehalalan, dan pastinya produk yang kita hasilkan itu halal. Setelah itu kita download, kita simpan sebagai arsip kita gitu. Sekarang kita klik setuju lagi. Nah, kalau sudah, sebenarnya ini belum selesai ya, karena saya pakai akun palsu ini sebenarnya. Nah, nanti di sini di barisan di sini memang nggak ada sini ya. Saya dulu. Kita nanti akan mengupload. Nah, ini dia dokumen persyaratan.
Jadi nanti sebelum sampai di ujung sini, klik setuju. Sebelum klik setuju, kita harus upload dulu. Upload persyaratan dulu. Persyaratannya adalah SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Bagaimana Pak? Nah, untuk SJPH ini nanti link downloadnya ada di video bawah. Jadi nanti bisa dilihat di video bawah ya. Di deskripsi video ini ada. Nanti bisa di-download di situ. Nah, file ini berisi tentang sistem jaminan produk halal. Jadi produk halal yang kita ini kan tadi kita isi. Setelah itu kita simpan pakai PDF dan harus 50 MB. Saya sarankan di bawah 50 MB karena posisi kita antisipasi jangan sampai tidak bisa masuk gitu. Klik simpan. Ya. Setelah itu nanti kirim. Nanti ada kirim. Nanti akan selesai seperti itu. Setelah selesai. Kalau sudah selesai, nanti klik di status permohonan. Nah, nanti di sini ada track recordnya. Nomor daftar, tanggal, jenis daftar, jenisnya apa, seperti itu. Itu saja. Sampai bertemu. Jika ada pertanyaan boleh di kolom komentar ya. Terima kasih.